Nah, sebagai permulaan saya akan bacakan satu ayat di dalam Kejadian pasal yang ke-47 ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-47 ayat yang ke-9. Ini adalah percakapan antara Fir'aun dan Yakub. Setelah pada waktu itu setelah Yusuf itu pindah ke Mesir, ya kita semua tahu Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya, akhirnya menjadi budak di Mesir, lalu singkat kata dia mengalami satu perubahan kehidupan. Tuhan jadikan dia menjadi wakil daripada Fir'aun, dan setelah itu ayahnya dan semua saudaranya diangkut ke Mesir. Itulah cikal bakal kenapa akhirnya orang Israel itu ada di Mesir sebelum nanti pada akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Ya. Nah, ini adalah perjumpaan dan percakapan antara Fir'aun dan Yakub. Ketika Fir'aun itu ketemu Yakub sebagai ayah daripada Yusuf, lalu dia bertanya, ya, Fir'aun itu bertanya kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Kejadian pasal yang ke-47 ayat yang ke-8. Itu ketika Yakub bertemu dengan Fir'aun, Fir'aun bertanya kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub itu menarik sekali. Dalam arti menarik itu kita bisa lihat begini. Dikatakan begini. Jawab Yakub kepada Fir'aun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Nah, kalau kita perhatikan Yakub ini di antara Abraham, Ishak dan Yakub, ini yang hidupnya penuh dengan gejolak, penuh dengan kemelut, penuh dengan masalah, penuh dengan tipu menipu, itu adalah kehidupan Yakub. Ya, kehidupan Abraham dan Ishak jauh lebih mulus sepertinya. Meskipun bukan berarti mereka tidak punya persoalan, tapi hidup mereka jauh sepertinya lebih tertata. Tapi kehidupan Yakub ini penuh dengan berbagai macam masalah. Dia menipu kakaknya, dia menipu ayahnya, lalu dia ditipu calon mertuanya. Jadi kehidupan, lalu dia ditipu oleh anak-anaknya. Jadi hidupnya itu penuh dengan gejolak, penuh dengan kemelut, penuh dengan persoalan. Meskipun Yakub ini juga yang akhirnya melahirkan suku-suku Israel. Penggenapan dari suku-suku Israel itu bukan kepada Abraham, bukan kepada Ishak, tapi kepada Yakub. Di satu sisi, Yakub itu mengalami satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan bekerja dengan ajaib dalam kehidupannya sehingga sampai dia itu memiliki anak-anak yang akhirnya menjadi suku-suku di dalam bangsa Israel. Dan bukankah itu sebuah keajaiban yang luar biasa? Tetapi kehidupan Yakub itu tidak mudah. Kehidupan Yakub itu tidak mudah. Meskipun pada akhirnya dia berhasil melahirkan suku-suku yang ada di Israel, tapi sebetulnya hidupnya itu tidak mudah. Nah, dari sini saya ingin mengatakan begini, bisa saja hidup kita itu tidak mudah. Tapi jangan berpikir bahwa lalu hidup kita selesai. Kita tidak bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menggenapi destiny Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menggenapi panggilan surgawi, kodrat ilahi, karena apa? Saya ini punya banyak persoalan. Di dalam keluarga saya ada persoalan, dalam perekonomian ada persoalan, dalam pekerjaan ada persoalan, dalam pelayanan bahkan juga ada persoalan. Rasanya persoalan itu senang dengan saya, akrab dengan persoalan. Nah, seandainya toh Bapak Ibu itu hidupnya seperti itu, seperti yang digambarkan oleh Yakub. Fir'aun itu bertanya kepada Yakub, Yakub berapa umurmu? Mbok ngomong aja 130 tahun Baginda. Terima kasih sudah bertanya. Loh, selesai urusannya toh. Selesai urusannya seandainya Fir'aun bertanya. Ini kan raja. Lah ya, lalu Yakub itu menjawab 130 tahun Baginda. Terima kasih engkau sudah menerima aku di Mesir dan sebagainya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan,
Dia katakan begini, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Buruk adanya karena memang dia mengalami berbagai macam persoalan. Dia menipu kakaknya, dia menipu ayahnya, lalu dia ditipu calon mertuanya, dikejar-kejar oleh mertuanya pada waktu itu, lalu dia ketakutan ketika dia akan ketemu dengan Esau, lalu dia ditipu oleh anak-anaknya. Jadi hidupnya itu penuh dengan tekanan. Tapi sebetulnya di sisi yang lain, hidupnya itu juga penuh dengan berkat. Tuhan memberkati kehidupan Yakub. Tuhan menolong kehidupan Yakub. Tuhan selalu menjagai akan kehidupan Yakub. Jadi yang pertama saya ingin katakan begini, apapun yang Bapak, Ibu, dan saya dan saudara semuanya itu alami, meskipun kita mengalami hari-hari yang berat hari-hari ini, minggu-minggu yang menegangkan, bulan-bulan yang juga tidak jelas, bahkan tahun demi tahun kita juga tidak tahu. Seperti yang dikatakan oleh Yakub bahwa buruk adanya. Buruk adanya. Nah, ketika Yakub katakan seperti itu, bukan berarti lalu Tuhan itu lepas tangan, Tuhan itu tidak campur tangan. Tapi kenyataannya Tuhan itu campur tangan, Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjagai, Tuhan itu memberkati dengan ajaib. Meskipun sepertinya kehidupannya itu menegangkan, penuh dengan lika-liku, tapi Tuhan itu tetap menjagai.